bagaimana Anda melepaskan borgol ini? Ia melihat ke belakangnya ke arah selang, dengan mobil dalam keadaan mundur terlebih dahulu. Kemudian ia mendorong pedal gas. Borgol dan pipa itu memicu percikan api, tetapi masih tidak pecah. Wanita itu berulang kali membalikkan dan mendorong. Dia hendak mematahkan borgolnya, tetapi saat itulah petugas polisi Asuncion melihatnya. Mereka bergegas masuk ke dalam mobil dan mencoba menghentikannya. Satu hal mengarah ke hal lainnya. Wanita itu langsung melaju ke laut. Air mengalir deras. Polisi tidak punya pilihan selain melepaskan tangannya untuk melarikan diri. Wanita itu mengambil senjatanya dan berenang ke laut. Polisi datang untuk menangkapnya. Dia dilumpuhkan dengan senjatanya. Polisi itu kemudian diselamatkan oleh penjaga pantai. Dan wanita itu melarikan diri. Ia berjalan ke pedesaan untuk menemukan ibunya. Melihat putrinya yang telah melarikan diri dari penjara. Sang ibu tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya memberikan tabungannya selama bertahun-tahun. Dia mempercayainya tanpa syarat. Dengan uang ini, wanita itu memulai pencariannya untuk membalas dendam. Pertama, ia harus mengungkap suami dan sahabatnya. Dia pergi ke toko 4S, berpura-pura membeli mobil. Dia berkata kepada penjual dan kemudian, wanita itu kemudian memberikan nomor kartu jaminan sosial sahabatnya. Ini adalah fiksi dari file gurunya. Menurut nomor kartu ini, dia menarik berkas pacarnya dan mengeceknya dengan berkas wanita itu. Dan seterusnya, wanita itu berhasil mendapatkan semua informasi tentang pacarnya, termasuk alamat rumahnya. Ia segera pergi ke sana. Ia akan membalas dendam, tetapi kemudian seorang tetangga memberitahunya, sahabatnya telah meninggal dalam kebocoran gas 4 tahun sebelumnya. Wanita itu tertegun. Bagaimana dengan sang suami? Wanita itu mulai mencari artikel berita dari tahun itu, mencoba menemukan petunjuk apapun. Akhirnya, dalam sebuah foto, ia menemukan lukisan di belakang sahabatnya, dari galeri favorit sang suami. Ini pasti dibeli oleh sang suami. Jadi, galeri itu pasti meninggalkan pesan dari suaminya. Wanita itu segera pergi ke galeri dan diam-diam untuk mengetahui alamat suaminya. Tetapi tidak lama setelah ia pergi, polisi datang mengejarnya. Ternyata, seiring dengan berjalannya investigasi, ia mulai percaya bahwa wanita itu telah salah dituduh. Jadi, ia berkeliling mencari bukti. Ia ingin membantunya memecahkan kasusnya. Tetapi wanita itu tidak mempercayai polisi. Begitu dia melihatnya, dia pergi dengan mobil. Ia harus meninjau sendiri kasus ini. Malam itu, ia mengenakan gaun mewah. Ia datang ke pesta suaminya. Sekarang dia adalah orang yang sangat sukses. Tidak ada yang tahu bahwa dia memperoleh kekayaannya dengan menjebak istrinya. Saat ia melihat wanita itu, saat ia melihatnya, ia berada dalam keadaan terkejut. Ia tidak pernah bisa membayangkan wanita yang seharusnya berada di penjara, tapi dia ada di sini. Dia wanita jelek tidak pamar, dan kemudian berpura-pura mengatakan, saat itu sahabatnya yang pertama kali merayunya. Wanita itu telah melihat melalui kejahatannya, tidak lagi mempercayai omong kosongnya. Apa yang terjadi pada pacarnya pastilah bukan kecelakaan, karena sang suami mendapat bayaran besar lainnya dari itu. Wanita itu berkata kepada suaminya, jika aku tidak mengeksposmu, tidak apa-apa. Jika Anda membiarkan saya melihat anak saya. Sebelum sang suami sempat menjawab, ia pergi. Keesokan harinya, wanita itu menelpon suaminya dari bilik telepon. Dia menyuruhnya untuk membawa anaknya dan menemuinya di pemakaman umum. Karena pemakaman sedang diadakan di sini. Ada banyak orang. Dia tahu suaminya tidak akan berani memainkan trik apapun. Tak lama kemudian mereka bertemu di pemakaman. Dan wanita itu melihat putranya seperti yang selalu ingin dilihatnya. Ia berdiri di kejauhan. Segera setelah wanita itu lewat, ia melarikan diri. Wanita itu mengejarnya tanpa berpikir dua kali. Siapa yang tahu bahwa ini adalah lintasan sang suami. Yang disebut anak itu hanyalah seorang aktor yang disewanya. Ia tiba-tiba muncul dari belakang wanita itu. Dia membuat wanita itu pingsan. Dan kemudian pria ini, yang begitu putus asa, akan membekap istrinya hidup-hidup di dalam peti mati.